Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji PPG UKIN dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Wahyu Imandias SPG, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang. Dengan nomor NIM 233171703447. Saat ini saya mengajar di Man Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 IPS 1 dengan materi persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia dengan submateri pemanfaatan flora fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Mohon dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, bisa dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelasnya. Siap, doa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu absen dulu. Abdullah Faisal, Alkaf Kinsi, Asifa Putri, Ajaratu Sifa, Dandun Febrian, David Rizky, Devita Fitri, Jenderal Ramon, Julfilkar, Fatur Rahman, Gisela Gitna, Hasna Ajara, sakit, izin, Indira, Kesha Masita, Marsanda, Maulidia, Muhammad Adika, Muhammad Umar, Muhammad Jaki, Nabila Putri, Nailatul, Raffi Maulana, Reva Rifiansa, Rizky Fitri. Ya, jadi yang nggak masuk satu anak izin. Ada yang tahu kemana?
Ada surat isinya? Sebelum pembelajaran ini dimulai, mohon dicek kanan kirinya terlebih dahulu. Mungkin ada sampah yang berserakan, nanti bisa dibuang ke tempat sampah. Karena menandakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ada enggak sampah yang berserakan atau mungkin kertas bungkus permen? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dan indikator pencapaian yang dipelajari dalam pembelajaran hari ini yaitu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem, menyebutkan contoh flora dan fauna yang terancam punah, mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan flora dan fauna di Indonesia, menentukan upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia yang terancam punah, kemudian menganalisis pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam, membuat peta sebaran flora dan fauna di Indonesia yang dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan endemik. Kemudian menyajikan laporan hasil analisis diskusi kelompok tentang upaya konservasi flora fauna di Indonesia dilengkapi dengan peta kawasan konservasi dan gambar flora dan fauna. Itu untuk kompetensi dan indikator pada pembelajaran hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini adalah setelah nanti kalian melihat gambar ataupun tayangan video berkaitan dengan pemanfaatan flora fauna, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan contoh pemanfaatan flora fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam dengan benar. Setelah membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam dengan benar. Setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam dengan benar. Selanjutnya lagi, setelah melakukan penyelidikan tentang pemanfaatan flora fauna, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang upaya pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia dengan benar sebagai sumber daya alam. Itu untuk pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini. Kemudian langkah-langkah pembelajaran hari ini tadi, pendahuluan, salam, berdoa. Kali ini kita mempelajari pemanfaatan flora fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Itu dapat dikaitkan dengan surat Al-Quran Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi ini pembelajaran hari ini sudah sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian untuk model pembelajaran pada kali ini dengan menggunakan problem based learning atau PBL, di mana nanti diharapkan anak-anak semua adalah menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Kemudian nanti tekniknya berkaitan dengan ada sikap, kemudian ada pengetahuan keterampilan, sama ada pengetahuan. Jadi nanti sikap kalian, kemudian pengetahuan juga nanti dinilai semua pada pembelajaran hari ini. Kemudian untuk sumber belajar sudah Ibu sampaikan di grup WA. Ya, nanti kalian bisa melihat dan mempelajari karena sudah di-share semalam.
Kemudian sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, bisa dikerjakan dulu untuk soal pretestnya, bisa dibuka HP-nya, sudah Ibu kirim lewat grup WA kelas kalian. Oke, waktu pengerjakannya 5 menit saja. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo, dibuka dulu yang sudah Ibu kirim tadi. Yang mana? Yang soal pretest. Ya. Yang pretest ya. Yang soal pretest ya. Sudah dikerjakan? Ya. Yang pretest. Ada kok. Tanya tenang. Boleh. Iya. Iya, kalau ada perintah untuk isi, diisi dulu. Hanya nama sama nomor absen. Dikerjakan sebisanya, karena itu pretest awal, ya sebelum proses pembelajaran. Jadi dikerjakan sebisa kalian dulu. Sebisanya dulu. Sudah dikirim? Belum masuk. Soalnya ada di itu. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai, Mas. Sudah dikirim. Ya, langsung kirim saja. Sudah dikirim. Dapat nilai berapa? Nggak ada nilainya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, ya seperti sebelum-sebelumnya, biasanya dalam pembelajaran geografi ada semangat sebelum kita masuk ke pembelajaran inti. Melakukan ice breaking. Ya, sudah siap? Ya, salam geografi, salam dari bumi, salam untuk bumi, lestari Indonesiaku. Ya, tepuk tangan ya semuanya ya. Oke. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini nanti ada tayangan video berkaitan dengan pemanfaatan flora fauna yang ada di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nanti kalian mengamati video yang ada di depan, kemudian nanti kalian bisa tulis hal-hal penting yang berkaitan isi dari video tersebut. Mohon didengarkan, jangan rame.
Setelah tadi kalian melihat tayangan video berkaitan dengan pemanfaatan flora fauna sebagai sumber daya alam di Indonesia, apa yang sudah kalian dapat atau yang sudah kalian tangkap berkaitan dengan isi video tadi? Mungkin bisa perwakilan setiap kelompok untuk menjawab apa isi atau informasi apa yang ada pada video tadi pemanfaatan flora fauna sebagai sumber daya alam. Siapa yang informasi apa yang ada pada video tersebut? Ya, coba ini Mas. Iya, coba Mas. Yang keras ya Mas ya. Dijawab tadi ya, jawaban nanti ya. Informasi apa yang didapat dari video tadi? Manfaat flora bagi manusia. Berdiri dulu ya. Manfaat flora bagi manusia yaitu meliputi sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan papan, bahan obat-obatan, sumber oksigen, dan sebagai penyerap karbon dioksida. Iya, terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Umar ya. Terima kasih ya Mas Umar. Jadi jawaban Mas Umar sebagai bahan pangan, bahan sandang, juga sebagai sumber oksigen. Ada yang mau menambahi lagi? Berdasarkan tadi informasi yang ada pada video tadi yang sudah kalian lihat tadi. Siapa yang mau menambahi? Coba Mbak. Mbak siapa ini nah? Mbak Siva, ya. Silakan Mbak Siva dijawab. Bisa berdiri dulu. Pemanfaatan hewan atau fauna bagi kehidupan manusia, yang pertama sebagai sumber protein, seperti berasal dari ikan, unggas, kambing sapi, dan lain sebagainya. Lalu sebagai bahan baku industri, contohnya seperti kulit hewan, sebagai bahan kerajinan dan aksesoris, dan sebagai penghasil pupuk organik, sebagai tenaga bantuan yang dapat meringankan pekerjaan manusia seperti sapi, kerbau. Iya, itu sudah beberapa dari pemanfaatan flora fauna sebagai sumber daya alam. Mungkin kalian semuanya sudah merasakan dari manfaat adanya flora fauna dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak dapat hidup dari adanya flora fauna. Ketergantungan antara flora fauna berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi kalian melihat tayangan video, ya, ini apa? Untuk permasalahan yang ada pada yang harus kalian bisa diskusikan, yaitu berdasarkan tentang pemanfaatan flora fauna di lingkungan sekitar sebagai sumber daya alam. Apa permasalahan pemanfaatan flora fauna yang ada di lingkungan sekitar? Permasalahannya apa? Ingin semakin punahnya flora fauna yang ada di Indonesia. Ini disebabkan karena apa? Iya, siapa namanya Mas? Iya, Mas Fatih. Jawabannya apa Mas? Penebangan liar. Iya, bisa. Ini penebangan hutan secara liar. Atau mungkin bisa lagi dengan berdasarkan kerusakan lingkungan karena adanya pencemaran, polusi, ya, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Berkaitan dengan pembagian tugas kelompok. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Sekarang Ibu bagi LKPD, nanti kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Sini Mas. Kelompok kedua. Kelompok ketiga? 3 mana? Kelompok 4?
Kelompok 5? Kelompok 6? Mohon perhatian semuanya. Nanti kalian bisa isi dari LKPD tersebut. Diisi dan didiskusikan berdasarkan permasalahan. Ya, yaitu dengan membuat artikel atau tulisan yang berkaitan dengan pemanfaatan flora fauna sebagai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nanti bisa bagi-bagi tugas. Ini ada 4 anggota, ya. Yang lain mengerjakan LKPD, yang lain membuat artikel atau tulisan yang berkaitan dengan pemanfaatan flora fauna yang ada di Indonesia sebagai sumber daya alam. Nanti untuk hari ini nanti tugasnya bisa langsung dipresentasikan untuk tugas pembuatan artikel. Ini nanti tiap kelompok berbeda-beda. Ada yang membuat berkaitan dengan flora, pemanfaatan flora sebagai sumber daya alam. Ada yang membuat tentang fauna, pemanfaatan fauna sebagai sumber daya alam. Nanti kalian yang menentukan sendiri berdasarkan dengan pemanfaatan flora fauna tersebut. Ada pertanyaan tidak? Iya, mau bertanya apa, Mas? Faunanya sesuai yang dipilih. Iya, sesuai yang sudah dipilih. Ya. Ini nanti kalian bebas mau menentukan apa atau masalah yang ada di lingkungan sekitar kita itu seperti apa, manfaatnya seperti apa. Ya, tiap kelompok berbeda-beda. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Ya. Ini sudah mendiskusikan atau gimana, Bu? Iya, ini kan berkaitan dengan illegal fishing. Illegal fishing. Di penembakannya bagaimana? Kalian boleh cari referensi yang lain. Oke, sama yang tadi dibuka-bukanya yang tadi loh, PowerPoint tadi nanti ini dulu, yang lain kan dibagi dua pembagiannya. Gimana? Jawabannya di sini. Ini ada. Atau tadi yang sudah guru kirim linknya nanti dikerjakan di situ. Yang kelompok 1 dah. Yang ini. Nanti ngerjakan di sini. Untuk LKPD-nya, selain yang ada di paper atau kertas yang sudah Ibu bagi, sudah Ibu kirim lewat grup WA. Jadi nanti kalian bisa ngirim lewat linknya saja. Nanti untuk linknya sudah Ibu bagi pengiriman tugasnya. Selain di kertas, nanti bisa di lewat linknya itu ya. Halo, nanti yang kalian identifikasi dari pemanfaatan flora fauna yang ada di Indonesia, yang ada di lingkungan sekitar, mungkin manfaatnya apa, kemudian mungkin apa, faktor-faktornya apa, bisa. Kemudian lokasi wilayahnya ada di mana. Kemudian kendalanya dalam pemanfaatan itu seperti apa, nanti kalian bisa uraikan semuanya. Sudah? Bisa ditulis semuanya? Ya, pembagian. Sama yang kemarin. Jadi kan berdua toh. Bisa ini menggarap LKPD, yang nanti menggarap artikel. Ini penjelasannya. Oke. Paham ya? Boleh buka dari media yang lain. Kalau di buku tidak ada, nanti saya bukanya. Kelasnya berapa? 11. 11 saja. 11 IPS. Iya. Iya, tanggalnya sampai hari ini ya. Ya, oke. Kamu kelompoknya mana? Sini. Ya, di sini aja. Ya. Usah rame ya, jangan rame ya.
Gimana Mas? Ada ke? Sebelah IPS. Iya, yang satu mengerjakan yang artikel atau tulisan, yang satu mengerjakan LKPD. Ditulis lewat sini juga bisa toh. Kan itu hanya sebagai paper atau kertasnya. Ini sebagai yang di sini. Ini malah gampang, tinggal ngirim nanti. Gak usah tulis, nanti tinggal dikirim linknya. Iya. Yang dibuat kemarin itu gimana? Iya, artikel. Yang satu membuat artikel, yang duanya lagi mengerjakan LKPD. Kan dibagi-bagi tugas gitu. Ya, paham ya? Yang untuk LKPD-nya kan sudah ada di link itu toh. Nanti kalian bisa melengkapi sambil jawabannya ini. Kamu kelompok berapa? 5. Nah ini nanti bisa ditulis di sini, kan itu hanya sebagai paper atau kertasnya saja itu. Nanti disalin di sini. Atau langsung di sini juga enggak apa-apa, kan itu hanya sebagai panduannya saja, kertasnya saja. Untuk mempermudah biar kan di sini aja malah gampang, nanti nggak usah nulis toh, tinggal dikopas. Ini kalian mencari jawaban dari referensinya yang lain, tinggal kopas itu aja. Oke ya, bekerja ya, dibagi-bagi ya biar cepat selesai untuk hari ini pembahasannya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Oke. Gimana nih, sudah ada pertanyaan nggak? LKPD-nya gimana? Ada pertanyaan nggak? LKPD-nya kan kemarin sudah ada di grup itu toh. Ini kamu apa? Manfaat. Kelas kuliner atau Kelas 11. Gimana? Kan ini kan hanya kertasnya saja. Tapi kan kemarin sudah ada di grup WA ya. Kalian nanti bisa menyalin di itu, dikirim linknya tadi. Manfaat flora. Flora itu apa toh? Tumbuhan. Nah misalnya tumbuhannya misalnya kayak kunyit. Nah, manfaatnya apa? Sebagai untuk apa? Masakan bisa, untuk jamu bisa. Selain kunyit misalnya apa? Lidah buaya. Selain untuk apa? Agar-agar bisa untuk kosmetik bisa. Banyak toh. Apalagi yang sudah ditemukan manfaatnya flora. Misalnya lidah buaya untuk apa? Itu penjelasannya apa gitu. Paham ya? Dibagi-bagi ya, kan ada 4 anak. Jadi yang satu membuat artikel ini yang dipresentasikan sama yang LKPD-nya. Oke ya? Oke ya? Paham ya? Ada pertanyaan lagi enggak? Enggak ada ya? Oke. Ini sudah selesai? Iya. Nah, ini misalnya dikirim di link nggak apa-apa, kan sudah ada kelompok linknya toh kemarin. Iya. Nanti sampai jam berapa? Nanti sampai jam 9. Tadi kan mulainya setengah 8 lebih ya Mas ya. Ya, jam 9. Ikutin sebanyak-banyaknya lah, atau yang kalian ketahui aja. Paling 5 tidak apa-apa. Nanti disalin di situ enggak? Enggak ya. Yang lain mengerjakan artikel. Oh iya, dikerjakan dulu, dibuka, nanti Ibu teliti lagi. Ya. Ya, nanti keaktifan kalian juga dinilai dalam diskusi. Ya, siapa yang aktif nanti akan mendapat nilai tambahan. Jangan rame ya. Jangan rame ya. Jangan rame. Jangan rame. Jangan rame. amatilah gambar di bawah ini. Oh enggak ada ya, berarti ini aja salah ketik. Ini aja. Langsung. Ya, benar ya, bentar ya Mbak. Gimana? Ini membuat artikelnya itu yang kemarin atau? Iya, iya. Ini kan langsung presentasi hari ini. Ya, oke ya.
Kalau dari ngerjain di laptop nggak usah di sini. Nggak usah. Ini hanya sebagai panduan aja. Mbak, jangan rame ya. Jangan rame, jangan keras. Sini jangan keras. Jadi nanti yang kalian selidiki, ya, yang nanti kalian buat berkaitan dengan manfaat flora fauna yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi flora fauna tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi juga tentang flora fauna yang hampir terancam punah dari isi tulisan atau artikel yang sudah kalian buat. Yang satu buka artikel kemarin, ya. Yang satu lagi buka artikel yang kemarin, kemudian, oke ya. Cuma dikit aja. Ya. Ini kelompok 1, Bang. Oke. Kelompok 1. Ini kelompok 6, 4. Ini kelompok 3. Oh, 5. Oh. 5. Ini 6 ya. Ini kelompok 2. Anggotanya? Oh iya, 2, kelompok 2. Ini kelompok 3. Iya. Boleh sebelum ke masalah floranya sama kecil. Oh, bisa. Sama pemanfaatannya ini nggak apa-apa. Iya. Satu, Iya, ya. Ini mending yang laki-laki yang gawat. itu nggak mau. Bentar, yuk. Ini keaktifannya dinilai loh, ya. Ya bagi-bagi tugas, ya. Yang mengerjakan LKPD, yang lain tulisan artikel yang kemarin. Coba kayak gimana tadi? Kan biar buka konsepnya. Ya, kemarin kan udah buka HP. Mana? Konsepnya mana? Yang artikelnya coba. Mana? Coba seperti apa? Tadi sudah dibuat desainnya toh? Iya, ya coba dulu. Semuanya nanti presentasi. Jadi melihat buku jangan ngobrol yang lain. Coba kayak seperti apa yang Ibu lihat? 3 boleh, 5 boleh, setahu kalian sebanyak-banyaknya juga boleh. Simpel aja. Ya. Ini kelompoknya berapa ini? Ini kelompok berapa? Iya. Segera melakukan berarti berapa? Lanjut ya. Sama kecil itu termasuk flora apa sih? Hah?
Iya, masuk juga. Flora itu bukan ya Bu ya? Iya, nek fauna ya Pak. Udah paham toh? Paham Bu. Ya, digarap. Ini manfaatnya lingkungan sekitar apa? Lingkungan sekitar atau bisa anu nggak apa-apa, yang kalian ketahui aja tidak apa-apa. Oke. Yang anu diketahui. Ada kesulitan enggak? Ada kesulitan enggak? Tidak ada ya. Dan cara mengamalkan 11. IPS. IPS kan, oh ya enggak apa-apa, diganti aja ini kan nanti yang dipresentasikan, nanti presentasinya pakai ini ya. Biasanya kalau presentasi pakai apa? Nah, pakai ini langsung toh, langsung dijelaskan ke sana bisa toh. Oh, IPS saja enggak apa-apa, IPS 1 juga bisa. Ya sudah toh, sudah semuanya toh. Ya toh. Jangan keras-keras ya. Ininya dikerjakan di sini atau Di situ boleh, di sana juga boleh. Bebas. Tapi kalau besar tidak apa-apa. Kan udah dikerjakan di sana kelompoknya. Berarti ini mengerjakan yang artikel, tulisan gitu kan udah dibagi-bagi kan enak. Ya, buka HP-nya ditambahi, kalau ada kekurangan ditambahin lagi ya. Kan udah dikerjakan itu kelompoknya itu. Ya, jangan rame ya, jangan keras-keras. Gimana? Iki masalah ra iso mlebu ya aku. Ya aneh non. Padahal sakit. P. Tambah iku wis. Wis terane diskusi. Atau Sudah. Sing harap siapa? Oh dibagi toh, bagian ya. Iya. Ya udah bagus. Ah. Sudah. Gak apa-apa kan Bu? Iya, enggak apa-apa. Simpan terus dikirim.
Ramuan yang sore. Sebelas F2 kan Bu? 11 saja, 11 saja, 11 IPS. Jangan buka WA yang lain ya. Buka pelajaran nggak ini? Ya, yang lain juga garap ya nih ya. Buka di artikel itu loh ya kemarin jadi ya mesti buka didiskusikan ya. Oke. Diskusi apa? Dah. Kode ya. Oke. Ya. Udah. Iya. Yang lain apanya? Yang kedua, anggotanya kan ada 4. Yang tulisan atau arti? Oh sudah. Yang artikel coba kayak gimana Ibu lihat. Sama dibuka dulu artikelnya. Kan di HP bisa kan menghasilkan selain di ini di HP. Wes sudah di sini semua. Apanya? Belum selesai. Iya, nanti ditambahin lagi. Udah. Bu Cici udah ngomong sih? Iya, sebentar ya Bu. Apa? Anu ya, Mas. Anu izin kamu keluar dulu. Iya, Bu. Bu, ini masih dipakai Bu Wahyu Bu. Untuk ujian ya. Ujian. Kantor. Kamu ke kantor ya? Mami butuh izin. Izin kamar mandi, izin. Iya. Apa nama artikelnya cuma satu enggak? Iya kan satu, masa kelompok ya? Satu. Iya. Banyak benih artikel kalau banyak clipping ya banyak. Artikel tulisan ya satu toh. Ya. Clippingnya ya banyak tadi. Oke ya, wes. Karena saling membantu ya. Saling membantu dulu. Sekarang semua siswa disuruh ke UKM buat pemeriksaan. Tidak, nanti aja baru ujian. Bilang semuanya. Sudah Pak? Ya selesai semua. Udah, ini lanjutnya lagi. Oh, sudah download toh? Jadi download. Halo. Fauna ya.
Udah, Mas. Bajunya dimasukkan dulu ya. Oh, wes. Sudah. Ini apa ini? Oh, contoh. Ada yang sudah selesai untuk membuat tulisannya atau artikelnya? Sudah, satu kelompok sudah selesai. Yang lainnya bagaimana? Belum. Baru proses untuk menyelesaikan ya. Yang artikelnya mana? Artikelnya yang mana? Itu. Yang mana Ibu lihat? Coba lihat seperti apa? Hah? Oh belum. Oh belum. Oh iya ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Apa? Oh, bisa. Kangkung, tomat, banyak sekali loh. Cabai, ya. Bawang merah, bawang putih kan banyak banget loh. Bisa sih kamu tulis malah lebih dari 100 lebih banyak itu loh ya. 5 lah. Di bawahnya ditambahin lagi kan bisa. Ya, kan diklik jika nanti bisa. Ya toh. Nih. Nih sudah, kurang apa ini? Kurang nomor 2. Kurang yang nomor 2. Yang nomor 2. Polusi terus bukan polusi yang dapat yang dapat menimbulkan polusi yang akan menimbulkan polusi. Nah. Itu LKPD atau yang artikelnya? Yang artikelnya yang mengerjakan kayak gimana? Kayak gimana? Oh, belum. Sing artikelnya belum. Baru proses. Yang dapat menimbulkan polusi yang Itu pembagiannya tadi. yang dapat membahayakan. Sorry. Oh, kemana? Kamar mandi? Enggak. Hah? Presentasi? Nanti ya? Kurang berapa menit lagi nanti? Kurang 5 menit lagi. Waktunya untuk membuat artikel kurang 5 menit lagi. Nanti kalau sudah nanti kita presentasi. Yang angka padanya ditulis di sini apa di sana? Oh, dua-duanya di.
ning WA. Namamu siapa tadi, Mas? Umar. Ini dikirim ke nomor itu atau Ke di grup aja. Yang bilang apa? Link, ada linknya apa tadi? yang Link, KPG? ada link pengumpulan tugas. Itu semuanya tugas nanti di situ. Ah, sudah Ibu kirim toh? Link pengumpulan tugasnya, link ini mana? Ini nih. Bawah lagi, bawah lagi. Belum toh? Kayaknya udah kirim. Bawah lagi. Ini nih atas lagi. Ini loh nih, di atasnya lagi, atas lagi. Ini, oh bukan atasnya lagi. Tadi ada kok Mas. Nah itu link. Oh bukan toh? Tadi ada Mas. Udah toh? Kayaknya sudah tak kirim ya Mas ya? Belum dikirim ya? Kayaknya sebelum ini ya Mas ya. Chatnya yang kemarin. Oh sudah dikirim. Oh iya Mas. Kamu baru masuk grup berarti ya? Semalam tau nggak? Ya. Sudah selesai semuanya? Atau yang sudah siap? Nanti presentasi semua kelompok. Jadi semua anggota nanti maju, kemudian mau didengarkan semuanya. Nanti kelompok yang tidak maju mendengarkan sama nanti membuat pertanyaan sesuai dengan materi yang dipresentasikan. Nanti ada sesi tanya jawab. Siapa yang sudah siap presentasi? Siapa yang sudah siap? Ibu tunjuk secara acak atau sesuai urutan nomor kelompok? Sesuai dengan urutan kelompok saja, enggak apa-apa, untuk mempermudah saja. Oke. Jadi silakan untuk kelompok 1 semuanya maju. Nanti ada yang moderator. Izin, mau kemana Mas? Apa? Ya. Gimana? Ini masih kan udah disimpan di file kan Bu? Di drive, dikirimnya di drive. Pas saat kirim kok udah kirim kan? Bajunya dimasukkan. Keluar lagi. Ya. Udah toh? Ini ya. Oke. Ayo bisa dipersiapkan dulu untuk presentasi kelompok 1.
Yang AKP dulu atau yang artikel? Yang artikel dulu. Yang dipresentasikan yang artikel. Saya langsung atau saya kanva? Yang artikel. Yang artikel berkaitan dengan pemanfaatan flora fauna sebagai sumber daya alam. Lewat mana mengirimnya? Di sini ya? Oke ya, di situ aja, duduk sini nggak apa-apa. Ini masnya Mbak. Yang lainnya mendengarkan sambil diperhatikan. Nanti bisa menulis daftar pertanyaan. Salam dulu ya, sama diperkenalkan anggotanya. Nih, sebelah sini aja. Sebelah sini, biar kelihatan, nanti nggak kelihatan. Oh ya, oke ya. Jadi tambah. Nih, geser maju sini, biar nggak kelihatan sini lah. Sebelah sini. Ya, saya sini ya. Nggak kelihatan mengenai sana. Ini loh. Ya, udah. Nah, nggak kelihatan, tetap depan tembok. Sini sih, geser sini. Nah, geser sini. Ya. Mbak, geser sini Mbak. Geser sini. Yang dua sini, yang satu sini. Sini Mas, geser. Hubung. Geser sini. Ya, kelihatan. Ya, ya. Mohon perhatikan semuanya, didengarkan dulu. Mas, sudah duduk dulu. Dimasukkan dulu ya. Gak usah duduk sini aja. Mohon diperhatikan. Jangan lupa data pertanyaannya nanti ditulis. Perwakilan setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dalam Suka. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan pemanfaatan hidup. Itu adalah suatu jenis tanaman yang berbentuk pohon dan diketahui berasal dari Asia tropik. Tanaman ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh besar dan tinggi, yaitu sekitar 15 sampai 25 cm. Itu adalah salah satu tanaman yang akan kaya manfaat. Salah satu pemanfaatannya yaitu dapat diolah menjadi puting hidup. Itu adalah penggunaan atau menggunakan berita berupa pupuk yang terbuat dari memiliki rasa manis. Dia barang seperti oleh kata polos, manis, dan seperti itu dari bahan aram atau karamel. Manfaat itu menjaga kesehatan otak, kandungan mangan dalam hidup bermanfaat untuk fungsi otak dan mengobati gangguan saraf. Menjaga kesehatan ginjal, mengatur suhu tubuh, masuk pertumbuhan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, membangun otot, mengobati kram. Demikian dari presentasi kami. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Perwakilan setiap kelompok. Mungkin mau menambahi atau menanyakan yang belum jelas tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi? Ya. Berkaitan dengan manfaat empling melinjo ya sebagai produk makanan. Ada yang ditanyakan?
Ayo anu aja. Ya Mas. Mas Umar. Mau bertanya apa Mas Umar? Ya tadi siapa aja yang bertanya tadi ya? Siapa namanya tadi? Tunjuk jari yang mau bertanya? Iya. Iya Mas, siapa namanya? Julfikar. Ya. Tanya apa Mas pertanyaannya? Manfaat melinju. Didengarkan? Sebentar, didengarkan jawaban dari kelompok 1. Dapat menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan ginjal, membantu suhu tubuh, membantu pertumbuhan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit, membangun otot serta memotivasi. Ya. Udah? Udah gimana Mas Jul Fikar? Sudah siapanya? Ya. Udah bisa ditutup dulu? Sekian dari kami, bila ada salah apa. Siapa tadi namanya? Umar. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Sudah ditutup dulu aja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kita lanjutkan lagi untuk kelompok berikutnya, berarti kelompok 2. Kelompok 2. Iya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2, mohon diperhatikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa bertanya sama kelompok yang presentasi. Jangan rame ya. Apa yang sudah siap? Yang sudah siap dulu aja. Kelompok berapa ini tadi? 4. Ya. Kelompok 4 dulu ya. Ya, kelompok 4 dulu. Kalau yang belum nanti disiapkan. Kalau nggak membawa nanti bisa pinjam sama temannya. Ayo, yang sudah siap dulu aja. Kelompok 4. Untuk mempersingkat waktu. Ayo, udah, yang lain duduk kembali lagi, Mbak, kembali lagi di sana. Nanti biar kembali lagi duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Mas duduk dulu, Mas. Duduk dulu. Mas sana kelompoknya, Mas. Duduk dulu, duduk dulu ya. Mau didengarkan nih ya, dan diperhatikan kelompok yang presentasi.
Kelompok 4. Mbak, yang pertama sini. Ini sini. Mas. Mas sana sebelah sana, Mas. Sini. Mbak Ana sebelah sini, sini, sini. Nah, ya. Sini lagi, sini lagi. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dengan di sini kita akan menjelaskan tingkat pemanfaatan ruangan 2019. Sebelum itu mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Devita Fitri Rahmawati. Saya Muhammad Tadi. Ayam merupakan salah satu masalah yang memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan. Tidak ada yang sampai terus tapi juga memiliki nanti dalam ekonomi. Mas duduk sana aja, Mas, duduk aja. Duduk aja enggak apa-apa. Duduk aja enggak apa-apa. Iya. Duduk sini enggak apa-apa. Duduk sini enggak apa-apa. Yang paling banyak Duduk. Mas Umar duduk situ enggak apa? Duduk aja. Enggak apa-apa. kualitas dari ayam ini bergantung pada pakan, perawatan dan dimakan. Kesimpulannya adalah pemanfaatan ayam dalam bidang peternakan memiliki dampak yang luas, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dari produksi telur dan daging hingga perang dalam pengendalian hama dan limbah organik, ayam menjadi aset berharga dalam bisnis pertanian dan peternakan yang berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik dan pendekatan yang tepat, potensi pemanfaatan ayam dalam bidang peternakan dapat dioptimalkan untuk manfaat jangka panjang. Jangan lama ya. Jangan keras ngomongnya ya. Cara merawat ayam agar sehat. Tapi kalau bertanya tunjuk jari, nanti nggak tahu. Siapa tadi yang bertanya? Siapa tadi? Hah. Ya. Ya, namanya siapa? Iya, Azharatul. Cara merawat ayam agar sehat dan daging. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak. Cara merawat ayam yang benar-benar yaitu memilih lokasi kandang. Selain itu kita harus menyesuaikan kapasitas kandang dengan jumlah ayam yang ada. Dan juga memberikan makanan yang berprotein bagi ayam. Selain itu kita harus membutuhkan kandang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa ditutup dulu.
untuk presentasinya. Demikian presentasi dari kelompok besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjutkan lagi untuk persiapan selanjutnya biar cepat waktunya karena mau habis. Yang sudah siap saja. Ya, ya, ini dulu ya, Mbak. Ya. Kelompok berapa ini? 6. Oke, ya. Mas, bajunya dimasukkan dulu ya, Mas. Bajunya dulu. Sini lah, sini. Isi, Mas. Nggak dengar. Orang mudeng. Mati. Mas, apa mana? Apa bang? Lala mau diedit ya? Yang anu lupa bisa duduk di meja, duduk di situ enggak apa-apa. Duduk di kursi situ enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, duduk situ. Sambil jadi apa? Operatornya itu. Mati. Mouse-nya itu enggak apa-apa, mouse-nya itu. Ya. Jadi yang lainnya lagi sambil membaca dari sini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas tugas geografi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Bawaja Aziz. Saya harus bicara materi. Saya dan juga dan kantor. Saya Indira Suti Maulidina. Masuk. Ini saya akan mempresentasikan tabelnya. Saya mengajukan sebagai produk utama. Mas. Daging, pupuk, dan kulit yang bermanfaat. Juga ini telah dibuat di Indonesia sebagai Cucuk. Juga merupakan salah satu komoditas ternak yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein sapi. Ayam diternakkan untuk telur dan dagingnya yang menjadi bahan makanan dan diolah menjadi berbagai menu. Contohnya bisa dibuat chicken stick, ayam goreng, dan lain-lain. Kelinci. Kelinci merupakan satu hewan ternak mempunyai banyak manfaat, mulai dari binatang liar, penghasil kelompok. Keluar, kamu keluar dulu. Tulangnya digunakan Baru. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 6 berkaitan dengan pemanfaatan fauna? Yang masih Sudah? Ya. Ya sudah, bisa ditutup dulu untuk kelompok yang lain lagi. Kami kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya lagi untuk kelompok berikutnya. Iya, silakan Mas.
Udah, didengarkan dulu di kelompok berikutnya akan representasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Duduk. Kesehatan maupun mengobati beberapa kondisi medis selain memiliki banyak manfaat dan terkait relatif tujuan membuat jamu. Tujuan dari kegiatan pembuatan jamu tradisional adalah untuk meningkatkan imun tubuh dan menjaga sistem kelembapan tubuh masyarakat di musim pandemi ini. Dengan menyampaikan video cara pembuatan jamu tradisional yaitu untuk memudahkan masyarakat berusaha dalam menerapkan pembuatan jamu tradisional di rumah masing-masing. Ada pertanyaan? Iya, namanya Mbak siapa? Nabila. Ya, silakan Mbak Nabila. Ya, sudah. Oke, bisa ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya lagi. Nanti kalau sudah selesai, anunya dilepas ya. Oke. Iya. Masa
Mbak Anu kita sini, Mbak. Mbak Anu kita sini. Ya, Mbak Anu duduk aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan pengertian sagu. Sagu adalah flora endemis yang berasal dari Papua. Pohon sagu termasuk salah satu jenis tumbuhan yang menjadi bahan makanan utama penduduk Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang Terlanjur. Pemanfaatan sagu mengontrol kolesterol, menyehatkan pencernaan, menjaga kesehatan tulang dan sendi, meningkatkan kebugaran tubuh. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Ya, siapa namanya, Mbak? Devita. Oke, silakan, Mbak. Sini, Mbak. Sebisanya, Dok. Siap sebisanya aja, enggak apa-apa. Dicampurin banyu ngono ae lho. Awal dalam pembahasan sagu adalah memilih pola penumpasan dan pemalasan luar. Upaya rutin dua lagu ini menggunakan 9 kapak lalu potong menjadi 4 hingga 5 bagian. Penelitian sagu terus pembagusan itu pengelingan. Sudah. Oke, ya bisa ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilepas dulu HDM-nya. Udah, dikembalikan lagi yang tadi. Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Yang sudah didapat? Iya, pemanfaatan flora fauna sebagai apa? Sebagai bahan makanan, kemudian obat-obatan, aksesoris, kemudian juga apa lagi? Membantu manusia? Bisa. Oke, itu adalah beberapa contoh pemanfaatan flora fauna yang ada di lingkungan sekitar yang sudah kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Tolong tunjuk jari. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Coba Mas Umar. Apa yang sudah didapat tadi? Ya, yang keras ya Mas Umar. Bisa berdiri dulu. Nah, iya. Dari pembelajaran ini kita dapat belajar bahwa flora dan fauna memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Ya, peran penting flora fauna dalam kehidupan manusia. Oke, terima kasih ya Mas Umar.
Sekarang kalian buka di WA grupnya untuk mengerjakan post test. Post test ada di grup WA, grup ya. Sebentar ya Mas. Mas laptopnya dilepas dulu. Ya. Sudah dibuka di grup WA-nya? Sudah. Sudah dikerjakan yang soal post test. Soal post test. Soal post test. Iya, yang soal post test itu. Sudah dikerjakan? Kalau sudah selesai kerjaan, nanti kalian bisa tulis namanya. Ini digeser aja ya. Nanti diisi nama, hari, tanggal. Yang untuk apa pos? Ini hanya lembaran. Bisa digeser ya ini ya. Nanti kalian isi dan dikumpulkan kepada Bu Guru. Hasil survei untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Satu orang satu, Bu? Ya, satu orang satu ini. Iya, bentar ya. Nah, ini Mas. Iya. Yang belum dapat siapa? Ini Mas sudah sana. Digeser dulu, Pak. Ya, satu-satu. Oke. Yang belum dapat siapa? Ya, kasih. Ini ya. Mohon nanti diisi dan bisa dikumpulkan. Kemudian untuk tugas berikutnya, tugas individu, yaitu membuat ide rancangan pemanfaatan flora fauna yang ada di lingkungan sekitar yang memiliki nilai jual. Rancangan nanti dapat berupa poster, foto, proposal atau video. Yang ini bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kemudian ini untuk link pengumpulan tugas tadi yang pembuatan artikel atau tulisan sama dengan LKPD. Nanti dikumpulkan di link pembuatan tugas tersebut. Oke, ada pertanyaan tidak sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, karena waktunya sudah habis untuk pembelajaran pada pagi hari ini, bisa dipimpin berdoa dulu oleh ketua kelasnya. Doa mulai. Ya, terima kasih. Sampai lagi ketemu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.